dari kelompok Ceribel ingin menjelaskan tentang dilatasi. Sebelum lanjut ke penjelasan, kami ingin memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama aku Kayumna Zafira. Nama aku Putri Dwi Azahra. Nama aku Zifara Putri Adifa. Nama aku Syifa Malika Hardi. Nama aku Natasha Ramadina Site. Nama aku Amira Fahmi. Nah, ayo kita simak penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dilatasi. Dilatasi adalah perubahan posisi titik atau bangun pada bidang koordinat dengan cara mengalih dengan faktor skalanya. Berikut adalah contoh dari gambar dilatasi. Ada skala 3, skala 2, dan skala 1. Mungkin teman-teman pernah melihat bioskop. Sebenarnya filmnya kecil kan, tapi diperbesar. Nah, itu contoh dari penggunaan dilatasi. Berikutnya ada sifat bayangan hasil dilatasi. Yang pertama, jika K-nya lebih dari 1, bangun hasil dilatasi akan lebih besar dengan arah yang sama seperti bangun semula terhadap pusat dilatasi. Berikut ini adalah contoh yang pertama dari sifat bayangan hasil dilatasi. Misalnya, di sini ada sebuah titik P didilatasi dengan skalanya 3. Jika kita anggap jarak dari titik P ke titik pusat dilatasi adalah 1, nah maka kalau ini bayangannya P aksen. Nah, maka dari pusat ke bayangan adalah 3. Itu kalau misalnya skala dilatasinya 3. Jika di sini ada P, maka di sini P aksen dengan menggunakan skala dilatasi 3. Nah, yang kedua adalah bila K berada di antara 0 dan 1, bangun hasil dilatasi akan lebih kecil dengan arah yang sama, seperti bangun semula terhadap pusat dilatasi. Nah, ini adalah contoh kalau K-nya adalah setengah. Ini adalah titik P dan misalkan jarak dari titik pusatnya adalah 2. Karena K-nya setengah, kita kalikan setengah dikali 2 adalah 1. Nah, ini menghasilkan P aksen dan panjangnya adalah 1. Nah, sifat yang ketiga itu ada bila skalanya ada di antara -1 sampai dengan 0, bangun hasil dilatasi akan lebih kecil dengan arah berlawanan bangun semula terhadap pusat dilatasi. Misalnya, di sini adalah titik pusat dan di sini adalah titik asli atau titik P dengan panjang 3 dan menggunakan skala 1/3, maka P aksen berada di sini dan arahnya itu sejajar. Tapi kalau misalnya menggunakan skala -1/3, maka P aksen berada di arah di sini dengan panjangnya itu 1, tetapi arahnya itu berlawanan dengan yang positif. Nah, yang keempat, bila K-nya lebih kecil dari 1 bagian hasil dilatasi akan lebih besar dengan arah berlawanan bangun semula terhadap pusat dilatasi. Dan ini contoh soalnya. Misalnya di sini ada P, maka panjangnya itu 1. Lalu K-nya itu memakai -3. Maka arahnya bukan ke sana tapi berlawanan. Dan jika pusat dilatasinya di sini, maka arahnya ke sini. Lalu di sini ada P aksen dan juga panjangnya itu 3. Maka arahnya itu berlawanan dengan P. Rumus dilatasi pusat 0,0 skala K, rumus umumnya yaitu X, Y sama dengan K dikali X, K dikali Y. Untuk mencari bayangan titik, rumusnya itu X aksen sama dengan K dikali Y. Untuk mencari Y aksen yaitu K dikali Y. Contoh soalnya di sini kita mempunyai pusat yaitu 2,5 didilatasi dengan 0,5. Maka P aksennya itu tinggal kita kalikan saja, yaitu 2 dikali 5 itu 10 dan -5 dikali 5 itu -25. Maka bayangan P aksennya itu 10, -25. Nah, untuk
Untuk selanjutnya ada rumus dilatasi pusat AB skala K. Untuk rumusnya ada X aksen min A sama dengan K dikali X min A. Y aksen min B sama dengan K dikali Y min B. Jika A saya pindahkan ke ruas kanan, maka kita peroleh X aksen sama dengan K dikali X min A plus B. Y aksen sama dengan K dikali Y min B plus B. Nah, contoh soalnya itu misalkan titik A 2,-3. Sekarang dilatasi. Nah, pusatnya anggap saja di P. P-nya itu adalah 1,2 dan skalanya adalah 5. Pertanyaannya adalah bayangannya sama dengan apa? Nah, kalau begitu titik bayangannya itu X aksen, Y aksen. Nah, X aksen kita bisa dicari dengan rumus X aksen sama dengan skala dikali dengan X kurang A ditambah dengan A. Nah, di sini skalanya ada 5. X-nya itu 2. A-nya 1 dan A-nya lagi 1 juga. Kita mengerjakan yang ada di dalam kurung dulu ya. 2 kurang 1 sama dengan 1. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari untuk Y aksen. Rumus Y aksen itu sama dengan skala dikali dengan Y dikurang B ditambah B. Skalanya tadi berapa? Ya, 5. Y-nya min 3. B-nya itu 2 dan B-nya lagi 2. Min 3 kurang 2 itu sama dengan min 5. Min 5 dikali 5 itu sama dengan min 25. Min 25 ditambah 2 itu sama dengan min 23. Jadi bayangannya sama dengan A aksen 6, min 23. Dan selanjutnya, rumus luas bayangan hasil dilatasi. Luas bayangan sama dengan luas asli kali skala kuadrat. L sama dengan luas awal, skala sama dengan faktor pengali, dan L sama dengan luas bayangan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini luas lingkarannya diketahui dengan 12 pi. Nah, sekarang dilatasi dengan pusat di 0,0 dan faktor dilatasinya adalah 3. Pertanyaannya, berapa luas bayangannya? Kita bisa dengan cara menggunakan rumus luas bayangan sama dengan luas asal dikali dengan skala kuadrat. Luas asalnya ini adalah 12 pi. Skalanya adalah 3. Nah, 3 jadi kalau masuk ke dalam soal jadi 3 kuadrat. 12 pi dikali dengan 3 kuadrat sama dengan 108 pi. Nah, ini berikut ini adalah soal nomor 1. Titik N sama dengan min 6,8 didilatasi dengan faktor skalanya K-nya 9. Tentukan N aksennya. Rumusnya adalah N aksen sama dengan K kali X, K kali Y. N aksennya adalah skalanya 9 kali X-nya min 6, K-nya 9 kali Y-nya 8. Nah, cara mengerjakannya adalah 9 kali min 6 adalah min 54, 9 kali 8 adalah 72. Nah, ini berikut adalah hasilnya. Jadi min 54,72. Soal selanjutnya ada soal nomor 2. Titik R sama dengan 3,9 didilatasi pusat 1,3 dengan skala K-nya 3. Nah, pertanyaannya adalah tentukan R aksennya. Ini rumusnya. Rumusnya adalah X aksen sama dengan K buka kurung X min A tutup kurung tambah A. Nah,
Kalau misalnya rumus Y aksennya adalah K buka kurung X min B tutup kurung tambah B. Nah, cara mengerjakannya adalah kita mengerjakan yang bagian X aksennya baru Y aksennya dulu. X aksen sama dengan ini yang ditanya skalanya. Di soalnya itu skalanya 3. Jadi kita tulis 3. Lalu buka kurung X-nya itu 3. Min A-nya itu 1. Jadi 3 min 1 tutup kurung tambah A-nya itu sama 1 juga, tapi nggak pakai min, jadi A doang, jadi 1 doang. Nah, ini yang X aksennya sudah jadi. Kita lanjut Y aksennya. Y aksen sama dengan skalanya itu 3, buka kurung X-nya itu 9. Ini X1 dan ini X2. Ini X1 dan ini X2. X2-nya itu 9 min B. B-nya itu 3. Ini A, ini B. 3 tutup kurung tambah B. B-nya itu 3. Jadi kita tulis 3 di sini. Nah, kita mengerjakan di dalam kurung dulu. Kita total dulu, oke? Caranya adalah 3 dikurang 1 berapa? 2 dikali 3 6 ditambah 1 7. Nah, jadi hasilnya 7. Nah, sekarang X aksen kita kerjakan di dalam kurungnya dulu. 9 dikurang 3 6 dikali 3 18 ditambah 3 21 sama dengan 21. Nah, maka R aksennya adalah 7,21. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya itu adalah sebuah segitiga luasnya itu 16 cm kuadrat. Segitiga itu didilatasi dengan K-nya itu setengah. Pertanyaannya adalah tentukan luas bayangannya. Ini rumusnya. L aksen sama dengan L kali K kuadrat. Nah, kita kerjakan dulu ya. Nah, ini L aksen sama dengan, karena di sini luasnya 16, jadi kita tulis 16 kali K kuadratnya itu setengah. Jadi kita tulis buka kurung 1/2 kuadrat. Nah, cara mengerjakannya adalah kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya, baru di luar kurung. Jadi sepertengah 1/2 kali 2 adalah 1 dikali 16, maka hasil L aksennya itu adalah 16 kali 1 itu 16. Jadi hasilnya itu L aksennya itu 16. Soal pertama, titik A 4,-2 dilatasi dengan faktor skala 3. Tentukan A aksennya. Oke, di sini skalanya 3, jadinya kita tulis 3 dan X-nya itu 4. Lalu K-nya 3 kita tulis lagi di sini, dan Y-nya itu minus 2. Nah, kita tinggal kalikan saja semuanya. 3 kali 4 12, 3 kali minus 2 itu 6. Jadi hasilnya 12, min 6. Ini soal yang kedua, titik Q minus 1,7 didilatasi pusat 4
dengan skala min 1. Tentukan Q aksen. Jawab. Di sini kita sudah menjawab X aksen sama Y aksennya. X aksennya itu min 1 dikurang 4 ditambah 4 sama dengan min 1 min 5 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 5 hasilnya 9. Terus Y aksennya itu sama dengan min 1 lalu 7 dikurang 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikurang 5 sama dengan 3. Lalu Q aksennya itu kita tentukan dari jawaban X aksen dan juga Y aksen, yaitu 9,3. Ini hasilnya. Soal yang ketiga, sebuah segitiga luas 32 cm kuadrat. Segitiga itu didilatasi dengan skala 1/4. Tentukan luas bayangannya. LA kita tulis 32 dikali 1/4 kuadrat sama dengan 32 dikali 1/16. Lalu kita coret 32 dan 16-nya sama dengan 2. Nah, untuk soal yang pertama ada titik L, koordinatnya min 12,8, didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya ada min 5/4. Yang ditanya koordinat bayangan titik L adalah, nah kita ketahui di sini X-nya adalah min 12 dan Y-nya adalah 8. Kita dilatasi dengan skala min 5/4. Yang ditanya adalah X aksen dan Y aksennya. Untuk mencari X aksen kita bisa kalikan X dikali skala. X dikali skala. Nah, di sini kita bisa coret minnya dan kita bisa bagi 12 dibagi 4, hasilnya 3. Nah, tinggal kita kalikan 3 dikali 5 hasilnya 15. Untuk mencari Y aksennya kita bisa kalikan Y dikali skala. Di sini kita bagi dulu 8 dibagi 4, hasilnya 2. 2 dikali min 5 hasilnya min 10. Nah, jadi untuk hasil X aksen dan Y aksennya adalah 15 dan min 10. Nah, untuk soal kedua ada sebuah persegi memiliki luas 49 cm kuadrat. Jika didilatasi dengan skala 2, berapa luas bayangannya? Nah, untuk mencari L aksennya tinggal 49 dikali 2 kuadrat sama dengan 49 dikali 4. Maka hasilnya 196 cm kuadrat. Nah, untuk soal ketiga ada titik Z 6,3 didilatasi pusat 1,4 dengan faktor skala 3. Tentukan Z aksen. Di sini X aksennya sama dengan 3 dalam kurung 6 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 5, maka hasilnya 15 ditambah dengan 1 adalah 16. Untuk Y aksennya 3 dalam kurung min 3 dikurang 4 ditambah 4, maka hasilnya 3 dikali min 7 hasilnya min 21 ditambah 4, maka hasilnya min 18. Jadi untuk Z aksennya adalah 16, min 18. Nomor 1, titik S 8, min 2 didilatasi pusat 1,4 dengan faktor skala sama dengan 3. Tentukan X aksen. Jawabannya adalah X aksen sama dengan 3 dalam kurung 8 kurang 1 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 3 kali 7 sama dengan 22. Dan Y aksen sama dengan 3 dalam kurung minus 2 kurang 4
tambah 4 sama dengan 4 tambah 3 kali minus 6 sama dengan minus 14. Jadi hasilnya adalah 22, minus 14. 2 titik K minus 2,6 didilatasi dengan K sama dengan minus 4. Tentukan K aksen. Jawabannya K aksen sama dengan minus 2 dikali minus 4, 6 kali minus 4 sama dengan K aksen 8,24 minus 24. 3. Sebuah segitiga luas 24 cm kuadrat. Segitiga itu didilatasi dengan skala sama dengan 8. Tentukan luas bayangan. L sama dengan 24 dikali 8 kuadrat sama dengan 24 kali 64 sama dengan 1536. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal luas bayangan hasil bilangan. Ini soalnya diketahui segitiga ABC dengan koordinasi A 2,1 C B yang 1 tidak C. Sudah berikutnya soal luas bayangan segitiga tersebut setelah didilatasi dengan skala 3 dan minus 0 dan 1. Kita akan menggambar dari seperti ini. A itu 2,1, B-nya 2,1, dan C-nya 2,5. 2 kali panjangnya menjadi 3, 5 1 panjangnya menjadi 3. Tadi mau pakai itu dia. Karena ini sudah pasti di situ kita bisa mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus setengah dikali panjang alas dikali T. Nah, setengah panjang alasnya berapa? Nah, panjang alasnya itu adalah 3. Tingginya itu adalah 4. Kita tinggal cari aja nih. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, 2 kali 3 itu 6. Jadi luas segitiganya adalah 6. Dan kita akan mencari luas bayangan segitiga tersebut dengan menggunakan rumus luas bayangan sama dengan luas asal dikali dengan skala kuadrat. Nah, luas asalnya ini sudah diketahui. Ini 26 yang mengatakan dikali dengan skala kuadrat. Skalanya tadi ada 3 kuadrat sama dengan 9. 9 kali 6 sama dengan 54. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal dilatasi pusat AB. Nah, di sini titik bayangannya itu sama dengan 4,3. Pusatnya ada di P. P-nya itu 1,1 dan skalanya adalah 3. Pertanyaannya, bayangannya itu sama dengan apa? Oke, kita bisa mencari X aksen ini dengan menggunakan rumus X aksen sama dengan skala dikali dengan X dikurang A ditambah dengan A. Oke, kita masukin yang angkanya. Skala itu 3, X-nya 4, A-nya 1, A-nya lagi 1. Kita mengerjakan yang ada di dalam ini. 4 kurang 1 itu adalah 3. 3 kali 3 adalah 9. 9 tambah 1 adalah 10. Sekarang kita akan mengerjakan bagian yang untuk mencari Y aksen kita bisa menggunakan rumus Y aksen sama dengan skala dikali dengan Y dikurang D ditambah B. Skalanya di situ ada 3. Y-nya itu 3 dan Y-nya 1. B-nya lagi 1. 3 kurang 1
masih ada adalah 6. 6 tambah 1 adalah 7. Jadi bayangannya sama dengan 10,7. Sekarang kita akan mengerjakan soal batasi pusat 0,0. Di sini ada soal Indonesia itu, bila titik Q 4,12 dilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala A dilatasi dengan setengah. Tentukan bayangan Q aksennya. Jadi, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu Q aksen sama dengan skala dikali dengan X, skala dikali dengan Y. Nah lanjut. Kita sudah ada soal seperti ini ya. Kita tinggal kalikan saja. Setengah dikali 4 sama dengan 2. Setengah dikali 12 sama dengan 6. Jadi, bayangan Q aksennya sama dengan 2,6. Yaitu titik B sama dengan min 6,5 didilatasi dengan skala min 2. Tentukan bayangan B aksennya. Untuk mencari bayangan B aksen, rumusnya yaitu skala dikali X, skala dikali Y. Maka tinggal kita masukkan saja di sini H-nya itu min 2 dikali X-nya itu min 6, H-nya min 2 dan Y-nya itu yaitu 5. Maka tinggal kita kalikan saja min 2 dikali min 6 itu sama dengan 12,2 dikali 5 yaitu min 10. Maka ini adalah hasil bayangan B aksennya yaitu 12,min 10. Nomor 2 yaitu bayangan titik 4,3 didilatasi dengan skala 3 dan pusat di 1,2 adalah. Nah, jadi di sini rumusnya itu ada X, Y didilatasi dengan titik 1,2 dengan skala 3 sama dengan skala dalam kurung X min A tutup kurung plus A, skala dalam kurung Y min B tutup kurung plus B. Maka di sini tinggal kita masukkan saja. X-nya itu ada 4 dan Y-nya itu ada 3. Di sini tinggal kita masukkan H-nya itu 3, X-nya itu 4 dan A-nya itu 1 dan A-nya juga di sini 1, skalanya itu 3, Y-nya itu 3 dan B-nya itu 2 dan B-nya juga 2. Jadi kita kerjakan yang berada di dalam kurung dulu. Nah, 4 kurang 1 itu 3. 3 kali 3 itu 9. 9 ditambah 1, 10. Nah, yang ini kita hitung 3 kurang 2 itu 1. 3 kali 1 itu 3. Ditambah 2, 5. Maka titiknya adalah 10,5. 3 diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,1, B 5,1 dan C 2,7. Berapakah luas bayangan segitiga tersebut setelah didilatasi dengan skala 3 dan pusat 0,0? Nah, diketahui koordinat A itu 2,1 dan B itu 5,1 dan C-nya itu 2,7. Nah, rumusnya itu luas asal sama dengan 1/2 dikali panjang alas. Panjang alasnya ini ada 1, 2, 3 dikali 3 dikali tingginya. Tingginya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dikalikan saja 1/2 dikali 3 kali 6 itu 18. 18 bagi 2 itu 9. Nah, rumus luasnya itu sama dengan luas alasnya itu 9 dikali skalanya itu 3. Maka 3 kuadrat adalah 9. 9 dikali 9 sama dengan 81. Dan yang terakhir, contoh beberapa dilatasi di kehidupan sehari-hari. 1. Memperbesar atau memperkecil foto. 2. Peta dan dengar. 3. Fotokopi, zoom in atau zoom out. 4. Desain grafis dan 5. Pemakaian
merah, belum. Nah, setelah melihat dan mendengar penjelasan dari kita, kalian udah mengerti belum apa itu dilatasi dan cara-caranya? Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum